Desa Teluk, selamat pagi. Pagi. Baiklah, hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai fasilitator PT Puskesmas Desa Teluk. Saya yang bernama Sumarni. Ingin menyampaikan tentang masalah pengukuran faktor risiko PTM. Di sini adapun faktor risiko PTM, deteksi dini obesitas adalah pengukuran tinggi badan. Cara pengukurannya, satu, posisi pasien berdiri tegak dan pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Yang kedua, posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel di dinding dalam posisi agak terbuka di bagian jari kaki. Tiga, pada waktu mengukur, posisi tumit, pantat, punggung, dan belakang kepala menempel pada dinding, posisi kepala tegak, pandangan mata lurus ke depan, dan lengan menggantung santai. Yang keempat, meteran mikroter diturunkan hingga mengenai puncak kepala pasien. Yang lima, kemudian dilakukan pembacaan hasil. Dua, pengukuran berat badan. Cara pengukuran, satu, pasien berdiri tegak dengan memakai pakaian seminimal mungkin, tidak membawa beban ataupun benda apapun tanpa alas kaki. Yang kedua, kemudian dilakukan pembacaan hasil mata kader yang mengukur tegak lurus dengan jarum petunjuk angka timbangan. Pengukuran lingkar perut. 1. Raba tulang rusuk paling bawah beserta dan tandai sebagai batas-batas pengukuran. 2. Raba ujung lengkung tulang pangkal kepala, panggul dan tandai sebagai batas bawah pengukuran. 3. Tetapan titik tengah di antara batas atas dan bawah dan tandai sebagai titik tengah pengukuran. 4. Minta pasien untuk berdiri tegak dan bernapas dengan normal. Yang kelima, lakukan pengukuran lingkar perut dimulai diambil dari titik tengah, kemudian secara sejajar horizontal melingkari pinggang dan perut kembali menuju titik tengah di awal pengukuran. Yang keenam, apabila pasien mempunyai perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit lalu berakhir pada titik tengah tersebut. Lagi pita pengukuran tidak boleh melipat. Oke, inilah Bu rumus pengukuran IMT ya Bu ya. IMT sama dengan adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan ya Bu ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, sembari itu ya kita sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Eva. Saya petugas dari Puskesmas Desa Teluk, Kabupaten Langkat. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, di sini saya tidak banyak yang mau saya sampaikan. Saya di sini hanya untuk menyampaikan tentang cara penggunaan pengukur tekanan darah dan alat pengukur kadar gula darah. Tekanan darah itu atau tensi diukur menggunakan alat tensimeter. Cara pengukurannya, pastikan baterai masih berfungsi dengan baik. Masukkan baterai, semua simbol akan muncul dalam 3 detik. Lalu lansia diminta duduk dalam posisi badan tegak. Lipat lengan baju hingga memungkinkan manset menempel pada kulit lengan, dan masukkan lengan ke dalam lingkaran manset dan letakkan tangan dalam posisi telapak tangan menghadap ke atas dan posisi manset sejajar jantung. Tekan tombol start untuk memulai pengukuran dan manset akan mengembang. Ketika pengukuran selesai, hasil akan muncul di layar monitor selama 1 menit. Lalu di sini saya akan menyampaikan cara pengukuran kadar gula darah yang biasa kita sebut kalau di masyarakat itu ya pemeriksaan darah ya, pemeriksaan gula. Nah, di sini sasarannya usia 15 sampai 40 tahun dengan faktor risiko PTM atau yang disebut dengan riwayat obesitas dan atau disertai gejala klasik obesitas sentral dan atau tekanan darah tinggi, usia kurang lebih 40 tahun. Alat pemeriksaan kadar darah glukometer, kriterianya diabetes kurang lebih 200, gula darah puasa itu biasanya itu 126, prediabetes 140, 199 atau 100/125. Normalnya itu kurang lebih 100, gula darah puasa itu 100. Inilah dia pemeriksaan dengan glukometer disesuaikan dengan jenis glukometer. Masukkan tes strip, bila gambar strip tes muncul, bersihkan ujung jari manis jari tengah atau telunjuk dengan kapas yang telah diberi alkohol 70% dan keringkan. Tusuk lancet
atau jarum pada ujung jari secara tegak lurus, cepat dan tidak terlalu dalam. Lalu setelah itu usap dengan kapas steril kering. Setelah darah keluar, sentuhkan 1 atau 2 tetes darah. Lalu baca hasil glukosa darah. Dan inilah dia ya Bu ya, cara-caranya itu tadi pemakaiannya ya Bu ya. Dan di sini hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Widya dari Puskesmas Desa Teluk. Di sini saya akan menyampaikan tentang penggunaan aplikasi Sehat Indonesia. Sekarang kita untuk di PTM menggunakan aplikasi Sehat Indonesia ya Bu, ataupun yang disebut dengan ASIK. Nah, nanti ibu-ibu tinggal mendownload apa itu ASIK, mendownload ASIK dari Play Store. Next. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah di-download, ibu daftar. Nah, setelah itu pilih kader. Next kan? Pilih kader. Nah, itu ada pilihannya. Ibu pilih kader. Next. Nah, setelah pilih kader, ibu langsung isi sesuai paskesnya ya. Isi nik, nama, dan sesuai paskes. Sudah tertera di situ. Next. Nah, terus selesai. Dalam pengisian ini, ibu-ibu nggak boleh salah ya, karena di sini belum ada untuk mengeditnya. Next kan? Ini contohnya. Nah, di sini kalau untuk kita masukkan, kita masukkan tanggal pemeriksaan, lalu isi paskesnya, isi nik peserta, isi nik peserta, terus, nah kita langsung ke screening. Di situ ada screening, riwayat penyakit, keluarga, riwayat semuanya ya, penyakit-penyakit. Setelah itu, nah kita tinggal isi aja, kita langsung tanya sama pasiennya ataupun sama yang kita screening. Nah, kita tanya semua apakah ada mengkonsumsi alkohol ataupun yang lain. Kita isi berat badan. Nah, di sini nanti ada diagnosa. Diagnosa itu kita tidak bisa mengisi. Itu diagnosa yang mengisi dokter ya. Jadi kalau memang ada hipertensi ataupun yang lain, itu kita serahkan ke paskes setempat. Next. Nah, ini kan nggak ada itu apa penyakit-penyakitnya. Kita isi aja. Apakah ada tuli ataupun tidak, kita isi. Nah, ini ada gula darah. Kalau memang dilakukan pemeriksaan, kita isi juga apa itu gula darahnya berapa, kolesterol berapa, pemeriksaan IFA ada atau tidak. Kalau tidak ada, tidak kita lakukan, kita tulis tidak ada diperiksa. Nah, apakah dia olahraga? Nah, nanti hasil pemeriksaan seperti ini dia hasil resikonya, apakah normal ataupun tidak tekanan darah. Nanti di situ terus tertulis kalau dia memang hipertensi. Nah, kalau memang hipertensi, kita rujuk mereka ke paskes tempat atau paskes tempat kita kerja. Nah, gula darah ataupun dia ada DM-nya, kita tulis di situ ada DM-nya. Nah, diagnosa ini nanti dokter yang menentukan diagnosa. Nah, setelah itu kuesioner kita simpan. Seperti itu ya ibu-ibu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.